Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahman Ifu Bayu Ramadandi yang akan membawa program kali ini. Semoga teman-teman di rumah dan kita semua yang ada di sini dapat diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kali ini kita kedatangan Bapak Usni yang akan memberikan pencerahan singkatnya kepada kita semua. Namun sebelum itu, saya akan menayangkan video singkat tentang profil Bapak Usni. Berikut profilnya. Bapak Muhammad Usni lahir di Pekanbaru pada tanggal 14 Mei 1963. Beliau pernah bersekolah di SDN 10 Pekanbaru dan lulus pada tahun 1976. Kemudian beliau melanjutkan pendidikannya di Madrasah Sanawiyah Negeri Jalan Diponegoro Pekanbaru dan merupakan alumni pada tahun 1980. Kemudian beliau melanjutkan pendidikannya di SMA Setia Dharma dan lulus pada tahun 1983. Lalu Bapak Usni lanjut berkuliah di Universitas Muslim Nusantara dan merupakan lulusan tahun 1998. Terakhir, Bapak Usni merupakan pensiunan PT Chevron Pacific Indonesia pada tahun 2004. Assalamualaikum Bapak Usni. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pak, baik Pak, kali ini tema kita adalah menjadi pemuda-pemudi modern yang selalu mengedepankan syariah agama dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin Bapak mau menyampaikan nasihat dan pencerahannya kepada kita semua. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada Bapak. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Para pemirsa dan hadirin rahimani rahimakumullah. Semoga dalam rangka ini Allah selalu membimbing kita dan berikan rahmat dan taufik kepada kita sehingga dapat acara ini berjalan dengan lancar seperti yang mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa, para hadirin, kita semua tahu bahwa kita sekarang ini sedang hidup dalam lingkup globalisasi. Apa globalisasi itu? Misalnya teknik, informatik, sosial, dan segala macamnya. Oleh karena itu, yang banyak berperan di sana ada kaula muda atau pemudi. Karena jarang sekali itu dikuasai oleh orang yang seusia kita. Nah, orang muda dan pemudi itu sangat cekatan, otak masih berlian. Artinya mereka sering punya kemampuan untuk mengolah apa itu teknologi, apa tidak semacamnya. Tentunya tak terlepas dari ilmu. Nah, dengan ilmu itulah mereka bisa mengontrol, bisa memproyeksikan data, bisa mengikhtiarkan segala teknik semacamnya demi kelancaran apa yang mereka usahakan. Tapi dalam ini kita harus ingat bahwa kita sebagai manusia, Allah telah mengingatkan dalam Quran dalam surah At-Tahrim ayat 6. Kata Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan Allah tidak ciptakan jin dan manusia hanya semata-mata untuk beribadah kepada Allah. Ingat itu. Apa dia pemuda, apa pemudi, apa orang tua, yang jelas Allah ciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah. Nah, dalam menghadapi globalisasi ini tentu tidak mungkin tidak sedikit banyak pengaruh dari luar.
baik teknologinya, sosial budaya semacamnya. Nah, macam mana kita di sana bisa dalam judul tadi mengedepankan syariat? Itu tidak syariat Islam ya, karena kita kaum muslim. Macam mana kita harus mengedepankan syariat Islam di sana? Karena apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan di dalam masa globalisasi dan masa-masa mendatang, itu tidak terlepas dari pematuhan Allah SWT, dan tidak terlepas dari ruang kuasa Allah. Artinya Allah mengetahui apa yang kita buat dan apa yang akan kita buat. Itu Allah mengetahui. Nah, dalam hal ini kita sebagai pemuda-pemudi, mari kita berusaha mengedepankan syariat Islam sebagai panduan kita untuk segala aktivitas. Apa aktivitasnya? Sebutlah, mau teknik, mau semacamnya. Tapi jangan ingat ya, bahasa itu Allah tahu. Innallaha sami'un basir. Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi karena itu hanya saya berharap kepada kaula muda, pemuda-pemudi, marilah mengontrol, melaksanakan suatu kegiatan itu, jangan melepaskan Allah di sana. Harus tergantung dengan Allah. Tidak sedikit pun orang sekarang teoris kepala macam-macamnya, ini itunya. Mereka mengatakan itu kepada mereka, tapi bukan, itu hanya semata izin Allah. Ingat itu. Kalau pemuda-pemudi ingin mengedepankan syariat, mulai dari sekarang. Semoga Allah tunjuki kita pada kebenaran. Sebuah ayat Allah dalam surat awal Al-Baqarah, Alif Lam Mim, Zalikal kitabu la raiba fihi. Alif Lam Mim, ini kitab tidak ada keraguan bagi kita. Hudal lil muttaqin, dan petunjuk bagi yang bertakwa. Dan ingat, orang yang dikatakan pintar, dikatakan berhasil itu orang yang bertakwa. Ingat itu. Apa dia presiden, jenderal, pangkat bintang, itu bukan suatu keberhasilan. Keberhasilan itu bertakwa. Bahagia dunia dan akhirat. Semoga seperti itu yang bisa saya sampaikan. Bila taufiq ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Usni yang sudah memberikan nasihat dan pencerahannya kepada kita semua. Semoga kita dapat mengamalkannya dan senantiasa terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, teman-teman semua, selanjutnya kita akan masuk ke sesi pertanyaan. Baik, Pak, sekarang di sini sudah ada beberapa pertanyaan dari teman-teman yang ingin bertanya kepada Bapak. Pertanyaan pertama yaitu, sampai manakah batasan interaksi antara perempuan dan laki-laki yang bukan atau belum mahram yang sesuai ajaran Islam? Masalah batasan perempuan dan laki, tentunya yang sudah dewasa. Kalau dia bukan dewasa, belum ada batasan, bisa. Yang dikatakan sudah mahram itu sudah dewasa. Itu jelas sekali bahwa yang dikatakan mahram itu tidak boleh kawin. Dan sebaiknya mahramnya perempuan itu menutupi aurat. Hak dan wajib hukumnya itu aurat. Apa di rumah tangga, apa keluar. Nah, mahram itu biasanya yang kita ketahui banyak di jalan-jalan, di sekolah-sekolah, di universitas. Mereka bukan mahram, tapi bergaul mereka seperti orang yang mahram. Ini resmi dari pemerintah. Contohnya, dalam suatu lokal pendidikan, apa university atau sekolah tingkat atas, mereka itu duduk berdekatan tanpa ada sutro, ada sikap tanpa ada batas. Nah, ini namanya udah menyalah. Nah, mungkin nanti ada dari pemuda-pemudi yang mulai memberanikan diri karena Allah, menyampaikan kepada pihak fakultas atau dekan atau dosen,
macamlah kita menegakkan sutroh dalam pendidikan ini. Kita muslim, siapa lagi yang berani keluar kita? Siapa yang menyampaikan dakwah keluar kita? Karena kita adalah orang muslim. Mungkin contohnya Pak, macam mana? Akhwat kita bisa apa? Akhwat lokal lain, ikhwan lokal lain. Itu salah satu solusi. Dan itu tidak mengurangi pendidikan. Itu jadi batas mahram itu sunnah sangat sensitif. Sekarang kita lihat di pasar, di mall, udah campur laut. Tapi semampu kita masih dalam pendidikan fakultas, lingkung kita ajak lingkung kita. Bahasa hari ini tidak sesuai dengan sunnah tentang kemahroman. Seharusnya mahram itu ada pembatas. Ya. Jadi kita berharap pada adik-adik, bunda-budi, coba beranikan diri menyampaikan kepada fakultas, apakah dosen namanya, apakah dekan namanya, insya Allah untuk hati yang menerima. Semoga mesti ada keberkatan dalam pendidikan kita. Itu sementara menjadi Baik, pertanyaan kedua nih Pak. Di era modern ini, wanita atau istri bekerja di luar rumah itu sudah biasa. Lalu bagaimana pendapat Bapak mengenai hal ini? Apakah sah-sah saja atau ada ketentuan-ketentuan yang wajib dipatuhi selain mengenakan hijab dan kewajiban lainnya? sebenarnya dalam hal ini mungkin saya tidak perlu mengetahui karena dalilnya banyak. Yang jelas sebaik wanita itu di rumah, bukan bekerja di luar, dan mencari nafkah itu adalah laki-laki. Sekarang banyak ketentuan mungkin dari pemerintah, mungkin juga MUI ada mengeluarkan. Allah alam saya tidak tahu. Perempuan selagi bisa menjaga auratnya, jika segala macam yang menimbulkan yang tidak baik, dia boleh aja kerja di luar. Tapi saya tidak berani katakan itu, karena sebaik mereka itu di rumah. Adapun mungkin dia bekerja di tempat yang lain sepertinya bekerja rumah tangga, mungkin sesama wanita, atau bekerja yang namanya kelompoknya wanita lah, itu mungkin boleh. Selagi tidak melanggar syariat, itu bisa menjaga aurat, karena kita sama kita juga ada aurat, nah, boleh. Nah, jadi sebaik wanita itu di rumah. Sampai sholat ke masjid pun dia tidak wajibkan. Sebaik kita sholat masjid, sholat di rumah. Maka wajib sholat di rumah. Itu wanita. Tapi bagi kita laki-laki wajib ke masjid. Itu baru yang saya sampaikan. Selanjutnya ada pertanyaan yang ketiga nih Pak. Seperti yang kita ketahui bahwa hari akhir itu pasti terjadi, di mana huru hara hancurnya dunia oleh Allah. Lalu yang menjadi pertanyaan saya, apa tujuan Allah dengan menciptakan dunia dan seisinya kalau akhirnya untuk dihancurkan? Apakah ada penjelasan terdahulu mengenai ini? Salah satu diantaranya yang seperti ayat saya bacakan tadi. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak ciptakan jin dan manusia hanya semata beribadah. Bukan Allah menciptakan langit dan bumi, alam semesta dihancurkan begitu saja. Allah itu punya tujuan. Kalau dihancurkan begitu saja hilangnya, tidak ada gunanya. Tapi Allah minta pertanggungjawaban dari manusia. Minta perjawaban. Apa yang mereka sudah kerjakan, apakah itu baik atau buruk? Pertanyakan. Nanti Allah perlihatkan. Kalau dia berbohong, tidak akan bisa. Nanti mulut dikunci, tangan jadi saksi, tangan yang kaki jadi saksi atas segala perbuatan. Tangan bicara jadi saksi. Tidak bisa lari kemana-mana. Jadi Allah ciptakan itu, Allah kiamatkan nanti sampai saatnya sebagaimana surah Al-Qari'ah wa ma adraka mal qari'ah sampai habisnya. Tahu kamu hari kiamat itu? Dan tahu kapan hari kiamat itu Allah?
pada kiamat itu manusia berterbang seperti aneh-aneh, dan gunung begitu besar yang menjadi kokoh itu berterbang seperti kapas. Saat itulah yang sadar. Jadi barang siapa yang berbuat kebajikan, ya. Barang siapa yang berkesalahan, kejahatan, dia juga merasakan. Jadi Allah menciptakan itu, nanti Allah kiamatkan, Allah bangkitkan lagi, Allah bangkitkan lagi, nanti Allah minta pertanggungjawaban sesuai dengan apa yang dikerjakan di muka bumi. Nah, disitulah pertanyaan selanjutnya, bagaimana penjelasan mengenai pembagian mahram nasab seorang wanita dalam Islam? Masalah mahram nasab itu saya mengerti mungkin batas-batas mahram mungkin ya. Siapa batas mahramnya, ini itu macam. Nah itu mungkin nanti bisa dilihat di surat An-Nur 31. Sejauh mana mahramnya? Yang mana mahramnya? Contohnya mungkin seperti anak dan ibu, itu mahram, tidak bisa kawin. Ibu dan adiknya, ibu dan bapaknya, tidak bisa kawin. Tapi ibu dan tetangga itu mahram. Atau ibu mungkin dengan saudara suaminya, benar. Oh gitulah, pokoknya nanti mungkin lebih baiknya coba adik-adik lihat nanti di surat An-Nur 31. Itu lebih jelas ya. Ada azab juga, soal azab juga ada. Itu lebih komplitnya, terus kita lihat sendiri lah. Kita tidak hafal, hanya itu yang bisa. Oke, Pak. Pertanyaan terakhir yaitu apa hukumnya menggambar sesuatu yang hidup atau memiliki nyawa, misalnya gambar manusia atau hewan, sebab ada banyak fatwa yang bertentangan mengenai ini. Setahu saya itu haram. Jadi menggambar bernyawa akan digantung di dinding rumah, tidak boleh, tidak masuk mereka rahmat. Jadi setahu saya, wallahu alam, Allah. Ini sebatas itu yang bisa saya. Baik Pak, terima kasih telah menjawab semua pertanyaan dari teman-teman. Semoga kita semua yang ada di sini dan teman-teman yang ada di rumah bisa mengamalkannya. Amin. Sebelum acara ini berakhir, apa pesan Bapak kepada pemuda-pemudi yang ada di rumah, termasuk saya? Pesan saya kepada adik-adik, pemuda-pemudi dan para pemirsa, intinya satu, hanya taat kepada Allah. Apapun yang bakal kalian kerjakan, apapun yang bakal pikirkan, apapun yang bakal kalian lahirkan, semata-mata dengan izin Allah. Itu tidak bisa terjadi tanpa izin Allah. Siapapun orangnya, apapun pangkatnya, bagaimanapun kekayaannya, tanpa izin Allah itu tidak terjadi. Allah. Terima kasih pada Bapak Husni yang sudah memberikan nasihat dan sudah menjawab semua pertanyaan dari teman-teman semua. Semoga kita semua yang ada di sini dan teman-teman yang ada di rumah bisa menjalankan sunnah-sunnah dan tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian acara pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.